Kalau sukses itu bisa dari mata, Mas. Soalnya ketika saya ngobrol sama dia, mata itu tidak lagi ke sana kemari, ke sana kemari. Tidak ada rasa tidak percaya diri. Oh, gitu. Full of confidence. Kayak gitu. Oke. Seseorang bisa dilihat dari keberhasilan itu, apakah dia berhasil apa enggak nantinya itu dari pandangan matanya. Apakah pandangan matanya itu jernih? Apakah senyumannya itu tulus? Apakah gurat matanya seperti itu luar biasa. Terlihat kok, terlihat. Makanya kalau ngelihat seorang laki-laki untuk para perempuan, perhatikan matanya. Apakah dia fokus ke kamu ketika menceritakan apa yang dia impikan? Kayak gitu. Apakah matanya bersinar ketika dia menceritakan bagaimana langkahnya ke depan? Pilih laki-laki yang seperti itu. Karena laki-laki yang seperti itu dia akan ambisius pada langkahnya ke depan. Dan kamu juga harus mengikuti ambisinya agar kamu bisa bertumbuh bareng. Jangan sampai kamu tidak bisa mengikuti pertumbuhannya, lalu kamu ditinggalkan dan diganti dengan wanita yang baru. Iya, karena itu pertanyaan yang yang dialami oleh sesuai dengan jalan hidup kru-kru saya kayak gitu, Kak. Masya Allah. Jadi 98% paling ya mereka yang memang memiliki masa lalu yang kayak gitu. Subhanallah. Jadi kadang mereka enak ya andai kata terlahir dengan ibu yang baik hati. Kenapa sih ibuku kok ini? Kadang kan gitu. Kenapa sih bapakku kok dia gitu kan? Andai kata bapakku bukan dia kan aku nggak kayak gini. Nggak pernah, Mas. Padahal bapak saya itu tukang pukul. Bapak saya itu algojo. Kalau dia nggak suka dia nampar. Kalau dia nggak suka dia main balok. Bukan pakai tangan, Mas. Pakai balok. Oke. Bapak saya itu yang pemarah, pemukul. Tapi saya tidak pernah, andai kamu bukan bapak saya, enggak mau. Kalau bukan dari bapak saya tidak akan se-public speaking ini. Saya berpikirnya sekarang kayak gitu. Kalau bukan karena bapak saya tidak akan punya wajah secantik ini. Saya mulai merubah sudut pandang saya. Kalau bukan karena bapak saya tidak akan mau menjadi seorang leader. Karena bapak saya itu punya pemikiran seorang leader. Kayak gitu. Kalau yang namanya algojo itu, kalau menurut saya dia menjadi orang yang algojo karena bapaknya pun membesarkan dia dengan tangan. Warisan ya? Ya, itu seperti warisan, Mas. Jadi ya buat teman-teman yang selalu merasa kayak gitu, andai bapakku kayak gini, andai mama aku kayak enggak. Kita memang harus lahir dari mereka agar kita menjadi orang yang seperti sekarang, menjadi lebih luar biasa seperti sekarang. Kalau nggak bisa. Oke. Nah, aku sekarang pengen deh tanya ke Mas Habib gitu ya, supaya ini jadi pembelajaran buat teman-teman juga. Baik. Habib ini kan ikut saya udah lama gitu. Mungkin dia bisa memberikan kenapa dia bisa telaten sampai detik ini. Terus apa aja yang dia dapatkan. Karena menurutku Habib ini, meskipun dia belum punya banyak uang, tapi kalau untuk ukuran anak seusia ini, uangnya udah banyak. Ya kan? Bahkan dia hafal semua mobil-mobil ya. Bahkan belum punya uang itu Karoma, ini menarik ini. Anak seusia dia sama temennya yang punya satu mimpi gitu barangkali datang ke showroom yang paling besar di Jawa Timur. Wow, dan dia nawar, dia tanya ini berapa harganya nih? Ini yang Alphard ini berapa ini? Ini yang ini berapa nih? Sedikit cerita dong, Beb. Apa yang kamu dapatkan gitu ya? Biar orang tuh tahu pentingnya circle gitu barangkali gitu ya untuk anak-anak seusia Habib. Yang saya dapatkan? Iya. Selama kita bergaul lah ya. Oh. Dan kamu kan kayak pede banget dan yakin banget bakal jadi orang sukses. Terus ketemu orang-orang seperti Kak Roma, seperti TVB dan lain-lain, itu gimana menurut aku perubahan yang kamu dapat? Perubahan yang saya dapatkan itu sangat besar sekali sih. Dari sikap bicara, sikap menanggapi orang, dari sikap kita gaya bahasa juga, berbahasa juga lebih bagus. Dan yang penting juga dapat relationship sih. Dari umurku yang sekarang dibanding anak-anak yang lain juga gitu ya. Menurutku kelebihan yang saya dapatkan ikut Pak Hendra atau Ngaji Roso. Yang pertama adalah anak-anak seusia saya belum mendapatkan ilmu apa yang ia dapatkan dari umur-umur di atas 20 tahun lah. Mungkin saya menganggap pelajaran ini tuh udah dewasa gitu, Kak. Dan juga mimpi-mimpi. Pak Hendra juga mengatakan jangan takut bermimpi gitu. Realisasikan mimpi dulu lah. Kalau punya pengen mobil, foto mobilnya dipajang, diiming-imingi lah, apalah, dibayangkan gitulah. Betul. Dan itu iya sih, ngefek juga. Dari segi pemikiran, dari segi bagaimana cara memandang
yang lebih baik lagi saya caranya untuk belajar lebih baik. Baik. Serta saya juga mendapatkan dan pilih-pilih teman sih Kak. Oke. Teman saya sekarang sudah saya filteri semua dari hal-hal yang merugikan sampai menguntungkan. Baik. Yang paling saya berkesan mengikuti Pak Hendra adalah saya bisa menjadi lebih baik lagi, saya nggak bergantung pada orang lain. Baik. Tentunya juga bergantung pada orang tua. Oke. Dan ya, semua dogma-dogma tentang orang tua yang itu ke bawah ke semua. Jangan ini nanti dampaknya ini, jangan ini dampaknya ini. Tapi mindset saya dirubah, lakukan ini dampaknya lebih besar lagi gitu. Mas Hendra, kalau dari Feng Shui, Mas Habib akan jadi orang kaya. Oh, amin. Amin. Kalau itu yakin Nih, saya. dari hidung. Oh, dari itu. Ya. Oh, bisa ya dia dari itu? Yes. Mata. Dari mata. Dari alis. Ya. Bahkan dari yang paling utama adalah kuping. Kuping orang yang ada di sininya nih, tantangan Mas Habib nantinya adalah ambisinya. Apakah tindakannya sesuai dengan ambisinya atau dia akan ditelan oleh ambisinya? Tantangannya di situ. Kalau orang mau cepat mati bisa dari kupingnya ya? Bisa, Mas. Bisa ya? Bisa. Kalau itu kan ada pertandanya layu Oke, di sini. layu ya. Layu. Ini baru dengar ilmu yang soal ini. Ada batang hidung, Mas. Kayak teman saya nih. Batang hidungnya lihat. Perhatiin lagi sama Mas itu. Habib. Agak sedikit lebih besar sama kayak Masnya nih. Lihat. Tuh batang hidungnya. Itu batang hidung yang kokoh akan kekayaan. Kayak Saya Rozi gimana? Masya Allah. Saya sudah Kayak terbukti, sudah punya Kayak kehidupan gitu. kan. Masya Allah. Habis ini mau ke Turki dia jalan. Wow, subhanallah. Ngurus Dan- visa kemarin ya. Kalau sukses itu bisa dari mata, Mas. Soalnya ketika saya ngobrol sama dia, mata itu tidak lagi ke sana kemari, ke sana kemari. Tidak ada rasa tidak percaya diri. Oh, gitu. Full of confidence. Kayak gitu. Oke. Seseorang bisa dilihat dari keberhasilan itu, apakah dia berhasil apa enggak nantinya itu dari pandangan matanya. Apakah pandangan matanya itu jernih? Apakah senyumannya itu tulus? Apakah gurat matanya seperti itu luar biasa. Terlihat kok, terlihat. Makanya kalau ngelihat seorang laki-laki untuk para perempuan, perhatikan matanya. Apakah dia fokus ke kamu ketika menceritakan apa yang dia impikan? Kayak gitu. Apakah matanya bersinar ketika dia menceritakan bagaimana langkahnya ke depan? Pilih laki-laki yang seperti itu. Karena laki-laki yang seperti itu dia akan ambisius pada langkahnya ke depan. Dan kamu juga harus mengikuti ambisinya agar kamu bisa bertumbuh bareng. Jangan sampai kamu tidak bisa mengikuti pertumbuhannya, lalu kamu ditinggalkan dan diganti dengan wanita yang baru. Kayak gitu, Mas. Iya. Wah, keren. Ini kokoh juga ya. Tapi dari apa tuh namanya? Dari Ini narasi. terlalu lebar, Mas. Kalau kamu bisa menanggulangi, menerima banyak banget masukan dan kamu tegas, kamu bisa menjadi seperti Mas Hendra. Karena kupingnya sedikit mirip, tapi kamu lebih menantang. Kalau Mas Hendra masih ini nih, kupingnya yang di sini nih, yang di sini Mas, yang ini daun, itu kan tebal banget. Itu bijaksananya luar biasa. Bijaksananya luar biasa. Karena ada orang yang ininya, daun kupingnya terlalu pendek, itu orangnya pemarah. Sumbu pendek. Kenapa lihat? Ini mohon maaf ya Mas ya, saya agak tahu Ci. Saya contohin ya Mas ya. Misal kasih contoh Mas. Nah, misalnya nih kayak gini nih. Ini kan terlalu dekat ya Mas ya. Tidak, kalau kayak Masnya kan gembung gitu, bijaksana ya. Mas Roji itu ngambil keputusan terlalu cepat. Kalau sekarang kan udah mulai berubah. Iya, karena kita kan menulis ulang. Betul. Kamu itu sudah ada tuh cikal bakalnya. Kalau kamu ikut Mas Hendra terus, kamu bisa jadi. Saya tuh sebagai wujud peduli saya sama anak-anak tuh memang apa yang saya nggak suka karena itu akan berimplikasi negatif terhadap jalan hidupnya ya akan saya sampaikan meskipun pedas. Iya, itu Iya, keren meskipun sih, dia nggak terima, tapi saya bilang jangan sakit hati ya. Ini karena aku peduli. Kalau aku nggak peduli sama kamu, iya kamu tak biarin aja gitu. Betul. Karena saya seolah-olah saya pengen menggaransi gitu. Iya. Kamu ikut saya tuh bukan hal yang apa ya? Iya, berarti Bukan memang yang kebetulan ya. saya sangat yakin gitu ya dengan kita bergaul bersahabat kayak gini gitu dan saya nggak pernah kan batasi soal apapun sama mereka mau makan apapun berapa kali kita oke, hajar aja nggak masalah gitu ya.
Tapi yang jelas kamu harus benar-benar bisa dipercaya jadi orang gitu. Habib itu sebelum Kak Roma ngomong kayak gini, banyak teman-teman narasumber yang bilang, ini bakal jadi orang top nih. Iya. Ya kan? Karena dia mencoba untuk bener-bener sama orang tuh peka, belajar banget ya, tahu Iya, diri dan pinter, bahasanya juga bagus gitu Masya ya. Allah, tabarakallah. Attitude-nya bagus. Attitude-nya di atas rata-rata kalau Habib, di atas rata-rata. Dan menurutku itu melebihi skill-nya dia. Dan Habib tuh belajar terus, disuruh apa aja bisa, suruh apa aja bisa gitu ya. Nah makanya ini pelajaran buat teman-teman yang masih muda-muda. Trust itu yang pertama, yang paling utama sih. Betul, Ya. Mas. Asal kemudian kita udah punya trust gitu ya, akan banyak peluang-peluang yang akan dititipkan kepada kita gitu. Jadi buat teman-teman kru yang lain juga, ya kita tahu kan Mbak Dinda itu disuruh apa yang nggak bilang siap dia. Mau bisa nggak bisa kayak Habib, Dinda itu mesti siap aja dulu. Nanti kalau nggak bisa baru dipelajarin. Nah itu Setuju sih. itu, Mas. Setuju. Biasanya orang yang budi luhur yang menginginkan yang terbaik untuk orang di sekitarnya. Dan dia kuat Kak, karena beberapa temennya yang lain tuh yang waktu masuk di timku tuh, yang lainnya ada beberapa yang berhenti gara-gara cewek sih. Nggak konsisten gara-gara cewek, kerjaannya kalah sama cewek gitu. Aduh. Dan Habib bisa ngerem. Itu hebatnya dia. I see. Tapi memang Habib dari awal ketemu saya juga orangnya sopan banget. Nggak neko-neko. Bukan ngapain aja juga. Bukan neko-neko kayak Mbak Alawi gitu. Ada ciri khasnya kok itu, Mas. Kalau misalnya orang yang memang akan sukses itu ada ciri khasnya. Dilihat dari wajah tuh kayak kelihatan ya nggak sih? Kelihatan. Bahkan orang pelit sama orang kaya pun kelihatan dari wajahnya. Kelihatan. Mas lihat dari daerah sininya tuh dia tidak banyak pertimbangan. Lakuin aja. Aku karena dulu bertahun-tahun tuh jualan majalah kan, ke perumahan-perumahan gitu. Wajahnya orang pelit sama orang dermawan tuh aku tahu. Iya lagi. Hafal lagi, serius aku Masya hafal. Allah ya Rabbi. Kelihatan sih, Mas. Iya kelihatan. Makanya ketika, ketemu orang ya, apalagi yang kemarin yang ngelamar itu ya, saya udah ngeliat nih. Saya senyum lagi, Iya. takut menyinggung gitu loh, Mas. Ya mudah-mudahan dia nggak nonton video ini. Tapi yang menarik dipelajari dari Kak Roma ya, teman-teman yang masih muda-muda mulai dari sekarang. Pokoknya kalau misalnya kamu melihat apa, kamu suka, kamu tertarik, bilang aja, aku nanti akan punya kayak gitu. Cerita hidupku akan mirip kayak gitu. Tayangan filmku akan ganti kayak gitu. Iya, betul. Itu penting sekali. Dan berhenti nonton video-video yang sedih, drama-drama yang sedih. Nah, Stop, guys, alasannya apa Kak Roma? Karena banyak kan ibu-ibu ya, itu yang sekarang justru yang ditonton tuh yang gitu-gitu. Aduh, Dracin, perselingkuhan, mending nonton segala yang macam. kultivator deh, Mas. Ibu-ibu, tolong ganti. Mending nonton yang kayak ada angling dharmanya, ya, yang kultivator, yang wah gitu, yang dia jadi orang kaya, yang dia yang buat kita itu tidak terpancing amarahnya, oke? Karena identitas kita, ya, kalau itu filmnya sesuai dengan trauma kita, artinya nervous system kita bekerja mengundang agar kita menyukai drama tersebut. Oh, tanpa kita sadari. Iya, Mas. Pilihan drama, pilihan teman-teman, dan lingkungan itu sesuai dengan nervous system kita. Seberbahaya itu, Mas. Itulah kenapa kalau misalnya nih, oh nggak bener nih lagu. Meskipun kita suka, cut. Iya juga ya. Saya sebenarnya juga nggak suka, Mas, lagu-lagu terlalu bass, ngedung-dung kayak gitu. Tapi saya mikir lagi, ini saya nggak suka kenapa? Saya ketika nggak suka sesuatu, saya bertanya dulu, Mas, kenapa saya tidak suka? Saya nggak suka telur rebus ya, Mas ya. Tapi saya mikir lagi, kenapa saya tidak suka telur rebus? Padahal telur rebus itu bagus untuk diet, bagus untuk protein. Kenapa saya nggak suka sayur? Padahal sayur itu bagus untuk ini, untuk ini. Iya, saya pertanyain dulu gitu loh, Mas. Nah makanya kebanyakan manusia kan ngikutin apa yang dia suka. Kayak gitu. Oke.